Ground beef bulgogi cita rasa Korea yang saya masak dengan bumbu-bumbu khas Indonesia. Kepingin tahu? Ayo kita simak videonya. Hai guys, kali ini saya mau buat ground beef bulgogi. Makanan yang satu ini berasal dari negara Korea ya. Saya akan buatkan tutorialnya buat kalian. Tapi kalian jangan berpikir dulu kalau makanan ini bakal susah untuk dibuat karena bahan-bahannya mungkin nggak lengkap ya. Kita harus hilangkan pemikiran seperti itu karena kita masih bisa menggantikan bahan-bahan atau bumbu-bumbunya yang mungkin kalau kita beli nantinya nggak kepakai. Jadi dilema ya, kita masih bisa menggantikan bumbu-bumbu itu dengan bumbu-bumbu yang lain yang sehari-hari kita punya ya. Jadi kalau kalian kepingin tahu gimana cara buatnya dengan bumbu-bumbu yang ada di rumah, ikutin terus video ini sampai selesai ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat ground beef bulgogi ini, yang pertama kita butuh daging sapi yang kita haluskan seperti ini. Terserah gimana cara kalian menghaluskannya, mau dicop pakai pisau boleh, mau dipakai food processor boleh, atau mau beli yang sudah digiling seperti ini juga boleh ya. Jumlahnya terserah sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau memasak dengan daging, seperti biasa kita butuh bawang putih mentah untuk mengurangi kolesterol yang ada di dagingnya. Ini bawang putihnya mau dihaluskan boleh atau dicincang kasar seperti ini juga boleh ya. Ini bawang bombay yang saya potong dadu kecil-kecil. Ini gula merah. Bahan lain yang dibutuhkan untuk membuat ground beef bulgogi ini, nanti kita menggunakan kecap asin, minyak wijen, nanti masih ada lagi garam, gula, dan black pepper ya, merica hitam. Dan masih ada dua bumbu lagi. Yang pertama mirin. Mirin ini adalah salah satu dari arak nasi yang rasanya seperti sake, cuman mirin ini lebih manis dan lebih sedikit kadar alkoholnya dibanding sake. Kalau kalian nggak mau beli mirin karena mungkin jarang kepake nantinya ya, jadi bisa kita gantikan dengan arak masak. Dalam video kali ini saya juga akan menggunakan arak masak. Kemudian ada satu ingredient lagi yang namanya ekstrak plum, ekstrak buah plum ya. Untuk ekstrak buah plum itu dibuat manis. Jadi gula merah ini yang saya gunakan nanti untuk menggantikan ekstrak buah plumnya itu. Jadi kalian jangan khawatir meskipun kelihatannya kalau kita lihat ingredient yang sebenarnya itu kayak ada mirinnya, ada ekstrak plumnya. Terus kita kan jadi bingung gimana mau mulai memasaknya kalau tidak komplit. Kita masih bisa cari barang substitusinya, cari bumbu yang bisa menggantikan bumbu utamanya. Oke, rasanya tidak kalah dengan yang asli. Selanjutnya kita akan memarinasi si daging ini. Menu ini guys sangat simple, sangat mudah dan kita hanya butuh waktu sebentar saja untuk mempersiapkannya. Jadi menu ini sangat cocok kalau kita hanya punya waktu mepet, kalau kita diburu-buru sama waktu. Menu ini sangat membantu kita, menyelamatkan kita sebagai ibu yang harus bertanggung jawab mempersiapkan makanan di rumah. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan memarinasi si daging ini. Yang pertama kita akan masukkan bawang putihnya. Kemudian kita akan masukkan bawang bombaynya. Saya suka bawang bombaynya, saya masukkan sebagian. Nanti sebagian saya akan pakai untuk menumis ya, supaya wanginya keluar. Kemudian
saya akan masukkan gula merahnya. Jumlahnya dikira-kira aja ya guys. Kemudian kita akan tambahkan kecap asin. Kita akan tambahkan sedikit arak masak untuk pengganti mirin. Cukup. Kemudian saya akan tambahkan minyak wijen. Kalau masakan Korea, kalian harus siap-siap minyak wijen yang banyak ya, dan biji wijen, karena masakan Korea itu ini minyak wijennya guys, karena masakan Korea itu kaya akan cita rasa, dan rasa yang sangat menonjol di situ adalah minyak wijen dan biji wijennya. Kita akan tambahkan merica hitam, black pepper. Kemudian kita akan tambahkan garam, sedikit garam karena tadi sudah ada kecap asin. Kemudian saya tambahkan sedikit gula karena tadi sudah ada gula merah. Jadi kita tambahkan gulanya sedikit saja. Kemudian kita akan campur semua ini. Kita akan campur semua bahan ini. Nanti kita koreksi rasa ya guys. Kalau misalnya masih ada yang kurang rasanya, kita bisa tambahkan. Gula merah di sini mestinya nggak bisa digantikan fungsinya dengan gula putih ya, karena rasanya akan beda. Aroma yang diberikan oleh gula merah itu akan sangat berbeda sekali dengan kalau kita tambahkan gula putih saja ya. Ini akan saya aduk biasa saja ya. Saya skip dulu videonya. Kita aduk rata begini saja. Saya biasa mengaduk dengan tangan guys. Kalau mengaduk dengan sendok begini kesulitan. Ini akan kita koreksi rasa dulu. Saya akan tambahkan sedikit kecap asin. Oke, seperti ini. Ini rasanya sudah sangat pas sekali guys, sudah saya coba. Kemudian kita akan biarkan, kita marinasi ini sekitar 10 menit cukup. Atau misalnya kalian mau buat malamnya, supaya pagi waktu mempersiapkan sarapan kalian gak repot, boleh juga. Jadi kita siapkan malam, kita tutup pakai plastik wrap atau pakai tutupnya. Kemudian kita biarkan, dan besok pagi kita tinggal menggorengnya saja, tinggal mematangkannya saja. Oke ya, ini saya biarkan dulu. Ini akan saya tutup dan saya akan biarkan dulu selama 10 menit. Oke guys, sekarang kita akan memasaknya. Sudah 10 menit saya marinasi. Sekarang saya siapkan penggorengan yang sudah saya panaskan. Kita bisa beri butter atau minyak sayur. Ini saya pakai minyak sayur saja karena dagingnya sudah terlalu banyak lemak ya. Jadi jangan ditambahin lemak lagi dengan butter. Dan seperti biasa, saya suka aroma dari bawang bombay. Jadi saya akan tumis bawang bombaynya dulu supaya aromanya keluar. Kalau kalian tidak mau menumis bawang bombay di sini, kalian bisa masukkan langsung dagingnya. Setelah minyak sayur tadi, langsung kalian masukkan dagingnya, boleh ya. Tapi karena saya suka dengan aroma bawang bombaynya, jadi saya tambahkan bawang bombay untuk tumisan sebelum dagingnya dimasukkan. Oke, aroma dari bawang bombaynya sudah keluar. Sekarang kita akan masukkan dagingnya. Gampang ya guys, semua tinggal dicampurkan jadi satu dan tinggal dimasukkan di tumisan, selesai. Ini kita tumis dulu. Seperti ini saja.
video ini akan saya skip ya guys, karena terlalu lama, nanti kalian akan bosan melihat saya menumisnya. Daging ini akan mengeluarkan air seperti ini. Kita biarkan dulu sampai nanti airnya agak menyusut, baru kita koreksi rasanya lagi ya. Kalau ada yang kurang, nanti kita tambahkan lagi bumbunya. Seperti ini, masih banyak airnya. Kita teruskan menumis ya, biar kadar airnya berkurang. Nanti saya akan update lagi guys. Di sini wanginya sudah luar biasa ya. Seperti ini guys, sekarang airnya sudah berkurang. Tapi kelihatannya ini dagingnya berlemak ya. Jadi dari dagingnya mengeluarkan minyak. Nanti akan saya ambil dagingnya saja, minyaknya akan saya tinggal. Nah, karena kelihatan ya minyaknya terlalu banyak. Ini sudah saya koreksi, rasanya sudah sangat enak sekali. Sekarang saya akan bumbuin terakhir dengan minyak wijen. Minyak wijen ini aromanya sangat wangi sekali. Ini akan saya sisihkan seperti ini. Minyaknya tidak akan saya sertakan karena tidak sehat guys. Kita akan ambil si dagingnya saja ya. Saya akan sajikan dulu. Nah, kelihatan ya minyaknya banyak ya. Dan saran saya, kalau memasak ini kita menggunakan penggorengan yang anti lengket. Jadi nggak pada lengket di penggorengannya ya. Tuh, minyaknya banyak ya. Saya akan sajikan dulu di piring saji. Ground beef bulgogi kita sudah mateng. Sekarang kita masuk ke tahap finishing terakhir ya. Saya akan taburin dia dengan daun bawang supaya lebih nikmat. Dan kita akan taburin terakhir dengan biji wijen yang sudah kita sangrai dulu ya. Wow, kaya rasa. Beginilah hasil ground beef bulgogi kita hari ini. Sangat menggoda ya. Ini rasanya luar biasa. Aromanya sangat menggoda selera. Kamu pasti pingin dicoba membuat sendiri di rumah ya guys. Karena ini membuatnya sangat mudah. Semua bumbu marinasi tinggal dimasukkan ke daging, dicampur, kemudian tinggal ditumis seperti itu saja. Bahkan semudah itu saja untuk makanan yang seenak ini. Jadi kalian jangan berkecil hati dulu kalau melihat model makanan-makanan Korea, karena sebetulnya kalian bisa membuat sendiri di rumah. Meskipun bahannya tidak menggunakan bahan komplit, tapi kita masih bisa mengakalnya dengan bahan substitusinya, bahan pengganti lainnya. Kalau kalian suka dengan resep menu yang satu ini dan suka dengan cara saya menyajikannya, terus support saya ya dengan like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya mereka juga bisa mencoba resep makanan yang satu ini di rumah.
Thank you for watching guys. Semoga bermanfaat. Bye bye.